Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersatu dalam doa untuk menyiapkan diri kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Kami terkagum akan kasih-Mu. Kami bisa membuka mata kami, bisa melihat kebaikan Allah. Kami bisa mendengarkan bagaimana Engkau Allah terus memelihara kami. Tuhan, terima kasih dalam segala keadaan kami. Melihat ataupun tidak melihat, tapi kasih setiamu bisa dapat kami rasakan. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau Allah memberikan pertolongan bagi setiap kami. Dalam kelemahan kami, dalam ketidakmampuan kami, Engkau Tuhan kuat melindungi kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau Allah menolong menyertai kami dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Berikan hikmat atas hamba-Mu, berkati Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Kami mau merenungkannya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini terambil dari Ratapan pasal yang kedua. Ada 22 ayat dalam bagian ini dan saya akan membacakan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20, demikianlah firman Tuhan dari Ratapan pasal 2. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya Putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya Dara Putri Sion? Karena luas bagaikan laut reruntuhanmu, siapakah yang akan memulihkan engkau? Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit menggelengkan kepalanya mengenai Putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta? Terhadap engkau semua seterumu mengangakkan mulutnya. Mereka bersuit-suit dan menggertakkan giginya. Kami telah memusnahkannya, kata mereka. Nah, inilah harinya yang kami nanti-nantikan. Kami mengalaminya, kami melihatnya. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai Putri Sion. Cucurkanlah air matamu bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga di waktu malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Lihatlah Tuhan dan tiliklah. Kepada siapakah engkau telah berbuat ini? Apakah perempuan harus makan anak kandungnya? Anak-anak yang masih dibuai, apakah dalam tempat kudus Tuhan dibunuh orang dan imam dan nabi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop dalam bagian ini masih kita renungkan dengan kita mengingat konteks atau situasi yang terjadi di dalam kitab Ratapan. Situasinya, Ratapan sedang membawa kita untuk melihat bagaimana Allah bertindak dengan tegas. Allah yang adil adalah Allah yang penuh kasih. Dengan penuh kasih Allah telah memberitahukan rancangan-rancangannya atas murka yang akan dijalankannya untuk Yehuda, untuk Putri Sion, untuk darah-darah yang ada di Yerusalem, untuk semua penduduknya. Kasihnya telah dinyatakan dengan memberikan teguran, peringatan melalui nabi yang diutusnya dengan sungguh-sungguh menegur dosa mereka. Tapi mereka tidak suka dengan hal itu. Mereka merobek kitab-kitab yang telah dibacakan untuk mereka. Mereka menolak teguran Allah.
Dan ratapan ini adalah bagian dari situasi yang dialami oleh umat Yehuda, orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bertindak itu sungguh-sungguh. Kasih Allah telah dinyatakan lebih dahulu. Tapi bagi mereka yang tidak mau mendengarkan, bagi mereka yang tidak mau taat, sungguh rencana Allah akan penghukumannya itu dilaksanakannya. Dan tahun 586 sebelum Masehi, benarlah Yehuda diruntuhkan. Dan dalam tangisannya, dalam seruannya, firman Tuhan mengingatkan, apakah masih bisa dipulihkan? Karena reruntuhannya seperti lautan. Apakah yang dapat kunyatakan? Dengan apakah aku dapat menyamakan engkau? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau? Reruntuhanmu bagaikan laut. Tapi Tuhan katakan, siapa yang dapat memulihkan engkau? Tuhan dapat memulihkan orang-orang yang dikasihinya. Ditegurnya, dihajarnya, dipulihkannya. Dalam penderitaan, dalam proses Allah, kasih Tuhan tidak pernah putus. Bagi orang-orang yang mengecewakan Allah, jika bertobat sungguh-sungguh, banyak orang dalam penghukuman, dalam disiplin Tuhan, justru marah dengan Tuhan dan malah menjauhkan diri dari Tuhan. Bukan akan pulih, bukan lebih baik, tapi akan semakin hancur. Bagian kitab ratapan ini memberitahukan, seperti apapun reruntuhan itu digambarkan seperti lautan, akan dapat pulih jika datang kepada pihak yang tepat. Tuhan katakan melalui Yeremia, siapa yang dapat memulihkan engkau? Nabi-nabimu di tengah penderitaanmu bukan memberitahukan kesalahanmu sehingga bertobat dan engkau jadi pulih. Mereka hanya memberitahukan hal-hal yang menyenangkan. Mereka hanya memberitahukan hal-hal yang hampa, hal-hal yang dusta. Pada waktu itu, Yeremia memberitahukan bertobatlah. Tuhan akan menghukum. Nabi-nabi bilang enggak. Ini hanya sementara. Sebentar lagi juga kamu akan pulih. Tuhan bilang melalui Yeremia 70 tahun nanti. Tapi mereka apa yang dikatakan nabi-nabi enggak. Justru kan Bapak Ibu ingat bagaimana di kitab Yeremia, Yeremia ditangkap. Yeremia dipenjarakan, Yeremia dimasukkan ke dalam lumpur karena memberitakan kebenaran. Justru orang-orang Yehuda lebih suka mencari nabi-nabi yang memberitakan berita hampa, berita palsu, berita yang gak benar. Maka mereka gak akan bertobat dan mereka gak akan dipulihkan oleh Tuhan. Maka bagian ini masih mengingatkan, satu-satunya tindakan yang harus dilakukan di tengah penderitaan itu adalah datang kepada Allah. Berseru kepada Allah, memohon belas kasihan Allah, meminta Tuhan memberikan pengampunan, mengakui dosa-dosa mereka. Hanya dengan datang kepada Allah, pemulihan seperti lautan pun keruntuhan itu akan mengalami pemulihan jika datang kepada Allah. Jangan datang kepada orang-orang yang memberitahukan berita dusta. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya runtuhnya Yerusalem itu bukan ending, tapi itu proses Tuhan. Kehancuran Israel dalam serangan Babel dan ditawannya mereka bukan ending, bukan akhir, tapi di situ Allah masih terus bekerja. Maka Yeremia katakan, berserulah kepada Tuhan, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, cucurkanlah air matamu bagaikan sungai siang dan malam. Jangan kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya. Datang kepada Tuhan dan akan ada pemulihan. Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan untuk kita datang kepada Allah. Kita diingatkan bahwa ada waktunya kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Memang
mengakui dosa, meminta ampun kepada Allah, itu lebih menyakitkan karena ego, karena gengsi. Manusia lebih suka berita yang baik, berita berkat, berita berkat, berita berkat. Tapi kalau dosanya ditegur, tersinggung, gak suka lagi datang ke gereja. Beberapa orang kami temui, mereka tidak lagi mau ke gereja karena dosanya disinggung. Orang yang berselingkuh ditegur, marah, tidak lagi mau ke gereja. Padahal jelas-jelas itu salah. Seperti ini bangsa Yehuda. Orang yang berantem dengan saudaranya, atau anak yang melawan orang tua, dinasehati oleh hamba Tuhan, diingatkan untuk pemulihan, marah, malah gak mau ke gereja. Terus melanjutkan kemarahannya dengan orang tuanya. Atau orang tua, pasangan dengan pasangan, relasi yang gak baik, ditegur supaya wanita tunduk, supaya yang laki-laki mencintai pasangannya, menyatakan mengaplikasikan bentuk kasihnya dalam keluarga. Tersinggung, gak mau lagi datang ke gereja. Banyak orang berkata Kristen, tapi saat dosanya ditegur, tersinggung, gak mau cari Tuhan, gak mau bertobat, gak mau menghentikan dosanya, tapi terus meneruskan dosanya. Bapak Ibu Saudara, belas kasihan Allah itu terus dinyatakan sebenarnya melalui teguran. Dan kalau belum bertobat, teguran itu akan dilanjutkan dengan hajaran Tuhan. Ingat, tapi hajaran itu bukan ending, karena Allah penuh kasih. Ada pemulihan bagi orang yang mau datang berteriak kepadanya. Mohon belas kasihannya. Itulah yang akan memulihkan. Allah kita, Allah yang penuh kasih. Belas kasihannya ada bagi orang yang sungguh-sungguh bertobat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kejatuhan, keruntuhan Sion, keruntuhan Yehuda. Sebagai pasangan suami istri, bertahun-tahun menjadi pasangan, ada masalah, datang kepada Allah, Allah bisa memulihkan. Anak dan orang tua, relasi tidak baik, datang kepada Allah, ada pemulihan. Jika di tempat kerja, engkau ditegur, engkau dinasihati, engkau tersinggung, karena memang itu kesalahanmu, minta ampun di hadapan Allah. Bagaimana banyak orang akhirnya kehilangan pekerjaan, hanya karena demi membela harga diri yang salah ditegur dan tidak terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah, mari kita menjadi umat yang mendengarkan teguran, menghargai kasih Allah. Tapi jika sudah terlanjur bagaimana? Mari kita datang kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pemulihan, ada belas kasihan. Jangan lagi cari orang-orang yang hanya memberitakan kesenangan. Itu berita bohong, itu berita dusta, itu ketidakbenaran. Datanglah kepada Allah, karena ada pengampunan dan pemulihan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami untuk belajar, menghargai belas kasihan Allah, menghargai teguran Tuhan. Dan Tuhan tolonglah kami, Engkau Allah terus membimbing perjalanan hidup kami, keluarga Kristen. Kami memohon Tuhan, Engkau Allah menopang kami untuk hidup dalam pemulihan Allah. Untuk kami hidup di dalam firman, untuk kami hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Tolonglah kami. Hati kami yang keras kami taruhkan di hadapan Allah. Biarlah hati kami dilembutkan. Dan kami memberi diri kami untuk dilembutkan oleh Tuhan. Terima kasih. Kami mohon pertolongan-Mu. Kebersamaan kami dengan keluarga. Ada Bapak Ibu Saudara yang weekend. Ada mungkin yang sendiri di rumah. Tapi mereka menikmati akhir pekan ini dalam kasih setia Tuhan. Dalam nikmatnya relasi dengan Tuhan. Sehingga hari ini menjadi hari di mana kami menikmati kebaikan Tuhan dan keintiman dengan Tuhan. Berkati kami untuk persiapan pelayanan esok hari, pelayanan ibadah kami. Tuhan menolong kami. Terpujilah nama-Mu, kami mohon berkat-Mu untuk segala hal yang kami lakukan. Tuhan, Engkau dimuliakan, jaga lindungi kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mau terima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.